Selamat siang Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, saya Stephen Francisco dengan NIM 2022103. Pada siang hari ini saya akan membahas tentang identifikasi dan pengukuran risiko. Yang pertama kita mulai dari pendahuluan. Di pendahuluan ini dijelaskan jika risiko tidak bisa diidentifikasi maka risiko tidak bisa diukur. Lalu jika risiko tidak bisa diukur, maka manajemen risiko tidak bisa mengelola risikonya dengan baik. Identifikasi risiko. Secara umum, langkah-langkah dalam identifikasi dan pengukuran risiko adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada mengidentifikasi risiko dan mempelajari karakteristik risiko. Lalu yang kedua ada mengukur risiko tersebut, melihat seberapa besar dampak risiko tersebut terhadap kinerja perusahaan dan menentukan prioritas risiko tersebut. Selanjutnya ada siklus manajemen risiko atau mapping risiko. Di mapping risiko ini terdapat 4 tahap. Di tahap pertama itu ada risiko perlu diidentifikasi, kemudian dipelajari dan analisis karakteristik risiko, serta lakukan evaluasi. Pemahaman yang baik terhadap karakteristik risiko akan bermanfaat untuk merumuskan metode yang tepat dan mengelola risiko. Tahap kedua itu ada menentukan skala prioritas risiko, di mana kuantifikasi risiko merupakan salah satu komponen yang penting karena kita bisa mengukur bobot risiko dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Tahap ketiga itu fokus pada risiko yang paling relevan, yang memiliki dampak paling besar dan probabilitas paling besar. Lalu tahap keempat itu mengelola risiko sehingga tidak mengganggu kinerja perusahaan. Selanjutnya di sini digambarkan siklus manajemen risiko atau proses mapping risiko. Yang pertama itu ada identifikasi. Setelah diidentifikasi, lalu memahami, selanjutnya evaluasi. Setelah risiko itu dievaluasi, kita bisa menentukan risiko apa yang harus diprioritaskan pertama. Setelah itu kita bisa mengelola risiko tersebut bagaimana supaya dapat mengurangi dampak risiko tersebut. Lalu kita ulangi lagi dari identifikasi, memahami, evaluasi, memilih risiko yang harus diprioritaskan, lalu dikelola. Selanjutnya itu ada sekuen risiko atau kerugian. Yang pertama ini ada sumber risiko. Contohnya misalnya api. Selanjutnya ada hal-hal yang bisa menaikkan kemungkinan atau kerugian risiko tersebut. Contoh yang dapat menaikkan kemungkinan kerugian di sini yaitu minyak tanah yang ditaruh di dekat kompor. Lalu selanjutnya yang bisa dilihat ada gudang yang bisa terbakar. Jika minyak tanah tersebut ditaruh di dekat kompor, lalu dapat menyebabkan api yang begitu besar sehingga dapat membakar gudang. Lalu terjadi perilnya itu kejadian yang melibatkan kerugian, contohnya gudang terbakar dan
barang-barang yang ada di dalam gudang tersebut habis juga terbakar. Lalu perusahaan mengalami kerugian. Selanjutnya, proses analisis Quen. Bagan tersebut menunjukkan pertama adanya sumber resiko yaitu api. Api bisa menyebabkan kebakaran dan kerugian bagi organisasi. Kemudian ada faktor resiko atau risk factor yang menjadi katalis yaitu yang mempercepat terjadinya resiko. Risk factor tersebut adalah minyak tanah disimpan di dekat kompor. Situasi tersebut akan meningkatkan kemungkinan terjadinya kebakaran. Jika terjadi kebakaran, maka bangunan yang ditempati akan terbakar. Selanjutnya itu terjadi kebakaran yang kita tidak inginkan atau peril, yaitu kebakaran. Kebakaran ini yang mengakibatkan kerugian. Selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama, setelah dilakukan analisis Quen resiko, maka kita bisa melakukan pencegahan agar kejadian yang merugikan tidak muncul. Contoh seperti api. Api tidak bisa dihilangkan karena dalam kondisi tertentu membantu manusia. Oleh karena itu kita dapat menghindari risk factor, misalnya dengan menjauhkan minyak dari kompor, atau alternatif lain kita bisa menggantikan kompor listrik yang tidak perlu minyak tanah, atau alternatif lainnya antisipasi dengan penyediaan tabung pemadam kebakaran dan membuat bangunan tahan api. Lalu pengelola resiko harus memperluas pengamatan terhadap sumber-sumber resiko. Sumber-sumber resiko di lingkungan sekitar, yaitu lingkungan fisik. Lingkungan fisik contohnya seperti bangunan tua runtuh, sungai mengakibatkan banjir, gempa bumi, badai, topan, pengrusak, vandalisme. Lingkungan sosial, kerusuhan sosial, demonstrasi, konflik masyarakat, pemogokan pegawai, pencurian, perampokan. Lalu ada lingkungan politik. Lingkungan politik yaitu perubahan perundang-undangan, perubahan peraturan, konflik antar negara. Lalu lingkungan legal, gugatan karena gagal mematuhi peraturan. Selanjutnya ada lingkungan operasional. Contohnya seperti kecelakaan kerja, kerusakan mesin, kegagalan sistem komputer, serangan virus terhadap komputer. Selanjutnya ada lingkungan ekonomi, yaitu kelesuan ekonomi atau resesi. Lalu inflasi yang tidak terkendali. Dengan mengamati sumber resiko, maka kita bisa memperoleh gambaran-gambaran resiko. Apa saja yang mungkin muncul dan membahayakan organisasi. Berikut alternatif kategori sumber resiko. Yang pertama itu dari konsumen. Keluhan dari konsumen yang mengakibatkan kekecewaan dan tidak mau lagi membeli produk perusahaan. Konsumen merasa dirugikan dan kemudian menuntut perusahaan. Lalu ada supplier. Supplier yaitu pasokan dari supplier tidak tepat waktu atau terlambat atau spesifikasi berbeda. Lalu dari segi pesaing, pesaing meluncurkan produk baru yang lebih baik dan menurunkan harga yang bisa mengakibatkan persaingan harga sehingga menurunkan keuntungan perusahaan. Lalu ada regulator, perusahaan gagal memenuhi peraturan atau perundang-undangan. Selanjutnya ada teknik lain pendukung identifikasi resiko. Yang pertama itu metode laporan keuangan. Yang kedua menganalisis flowchart kegiatan dan operasi perusahaan. Yang ketiga analisis kontrak.
Yang keempat, catatan statistik kerugian dan laporan kerugian perusahaan. Yang kelima ada survei atau wawancara terhadap manajer. Yang pertama, metode laporan keuangan. Untuk mengidentifikasi resiko dimulai dengan melihat rekening-rekening dalam laporan keuangan. Kemudian dianalisis resiko apa saja yang mungkin muncul dari laporan keuangan tersebut. Contoh resikonya itu yaitu adalah penyelewengan kas, gagal membayar hutang, meningkatkan suku bunga kredit, tagihan macet, depresiasi aset, dan lain-lain. Lalu ada analisis flowchart kegiatan dan operasi perusahaan. Metode ini berusaha melihat sumber-sumber resiko dari flowchart kegiatan dan operasi perusahaan. Metode ini sesuai untuk resiko tertentu, misal resiko dari proses produksi. Proses produksi dimulai dari masuknya input, proses input tersebut sampai menjadi output tertentu. Dalam rangkaian kegiatan produksi tersebut muncul kegiatan yang tidak diinginkan, misal kecelakaan kerja, kerusakan mesin, dan lainnya. Dengan mengamati rangkaian prosesnya, maka kita bisa melihat dan melokalisir terjadinya resiko. Kemudian mengidentifikasi sumber resiko yang menyebabkan kejadian negatif tersebut. Analisis flowchart kegiatan dan operasi perusahaan. Selanjutnya ada analisis kontrak, bertujuan melihat resiko yang bisa muncul karena kontrak tertentu. Resiko ini berkaitan dengan resiko hukum. Spesifikasi kontrak yang tidak menyeluruh menimbulkan celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam membuat kontrak sebaiknya ditulis dalam bahasa yang jelas dan menyeluruh untuk memaksimalkan resiko, seperti resiko tuntutan hukum atau ganti rugi. Lalu untuk meminimalisir resiko hukum bisa dilakukan dengan meminta bantuan konsultan hukum. Selanjutnya ada catatan statistik kerugian dan laporan keuangan perusahaan. Jika perusahaan memiliki database yang baik, perusahaan bisa mencatat kerugian-kerugian yang dialami dan menetapkan standar normal tertentu untuk setiap kejadian. Jika kejadian muncul dengan catatan yang tidak normal, maka manajer risiko bisa memeriksa lebih lanjut penyebabnya. Lalu, ketidaknormalan bisa terjadi karena frekuensi yang terlalu sering atau nilai kerugian yang terlalu tinggi. Analisis terhadap penyimpangan bisa membantu mengidentifikasi risiko. Selanjutnya ada survei atau wawancara. Manajer merupakan pihak yang paling tahu operasi perusahaan, termaksud resiko-resiko yang dihadapi perusahaan. Karena itu, manajer bisa diminta bantuannya untuk mengidentifikasi resiko-resiko yang dihadapi oleh organisasi. Dalam metode ini, yang diperlukan untuk mengidentifikasinya resiko tersebut adalah metodologi dan yang sistematis yang bisa memfasilitasi sesi diskusi. Sekian presentasi saya tentang identifikasi dan pengukuran resiko yang terjadi dalam perusahaan. Apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih.